ternyata orang Baduy juga di sana secara tidak langsung itu mereka bergontok-gontokan ya. Kalau bahasa kitanya itu musuhan lah gitu. Nah, buat teman-teman yang awal Baduy, yang surat Baduy disampaikan ke kementerian atau ke Pak Presiden, teman-teman juga harus konsisten. Nggak bisa teman-teman berhenti di tengah jalan. Orang Baduy sana itu sudah tidak mengandalkan semuanya itu tergantung dari alam. Jadi saya minta maaf sama dulu rasan Baduy yang dimanapun dulu berada, bahwa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terlalu serabutan mengambil konten di Baduy, menginap di Baduy lah, mandi di Baduy lah, terus macam-macam pokoknya. Yang ternyata setelah saya pikir-pikir itu ternyata kurang begitu etika saya kurang begitu bagus, mempublikasikan terlalu, kalau bahasa kerennya mengeksploitasi lah demi kepentingan konten YouTube saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kedepannya saya nanti insya Allah akan mengambil konten-konten yang membangun dan memberikan contoh yang baik buat pariwisata yang berkunjung ke Baduy. Dan saya mau ngasih tahu bahwa hari ini Baduy sedang diterpa musibah ya, karena masalah konflik yang kemarin itu, yang masalah mau menghapus Baduy dari pariwisata menjadi cagar budaya, itu menjadi satu buah polemik yang sampai sekarang saya nggak tahu itu ujungnya dan berakhirnya seperti apa, maksudnya masih ngambang lah kurang lebih seperti itu. Dan saya di sini mau memberitahu bahwa kenapa selama ini saya nggak mengambil konten dari Baduy, itu karena beberapa alasan. Yang pertama yang saya sudah sebutkan tadi di awal, bahwa sebenarnya ini yang mengangkat polemik dan mau menghapus dinas pariwisata dan dijadikan sebagai cagar budaya itu kan ada kawan-kawan saya juga di sana, dan saya masih memperhatikan sampai di mana kasus ini sampai berakhir gitu ya. Terus juga ini juga saya mau memberitahukan bahwa saya yang selama ini suka ngonten Baduy, suka ngambil objek-objek wisata di Baduy, itu sebenarnya saya bukan asli Baduy. Saya mau klarifikasi bahwa jujur aja teman-teman di luar sana menganggap bahwa saya memang asli Baduy. Jadi akhirnya di luar sana beranggapan bahwa biasanya kan Baduy itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa ya, dalam tanda kutip ya. Artinya orang yang datang ke Baduy itu pada zaman dulu ya, ceritanya memang orang datang ke Baduy itu bukan lagi berwisata, tapi dia seolah-olah kayak minta obat, minta syariat gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi minta usaha lah, ada yang WA ke saya gitu, minta usaha, minta dinaikin jabatan, minta pokoknya macam-macam lah. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Arab yang jadi supir itu kalau nggak salah, saya nggak menyebutkan namanya. Terus ada yang juga dari di Indonesia juga banyak yang minta bantuan ke saya model seperti itu. Dan saya bilang ya saya bukan asli Baduy, dan ini membuat saya juga sih sebenarnya. Dan yang kedua juga untuk sementara waktu, tapi saya juga nggak tahu ini sampai kapan batas waktunya, saya nggak mengambil konten di Baduy. Dan kalaupun saya ngambil konten di Baduy itu, saya sekarang sudah mulai rapi lah, dalam artian tata tertib di sana akan saya pakai. Maksudnya nggak sebrutal kayak kemarin lah, kayak dari saya di Baduy saya upload, terus nginep di Baduy saya upload. Saya benar-benar begitu saya enggak. Ini lebih ke nantinya konten saya nanti di Baduy akan mengangkat budaya-budaya di Baduy, dan teman-teman di Serang juga yang kebetulan tempat saya tinggal punya inisiatif bahwa teman-teman dari salah satu organisasi bilang bahwa ngasih masukan ya ke saya, gimana kita kalau bikin konten di Baduy kita mengutin sampah yang di Baduy. Saya berpikir sejenak, kayaknya boleh juga itu, karena akan memberikan satu buah respek dan akan memberikan contoh baik ke wisata yang lain terkait kita berkunjung ke Baduy dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Karena memang pegiat-pegiat wisata Baduy, pegiat-pegiat baik itu dari individu ataupun organisasi yang peduli terhadap Baduy, sebenarnya itu lebih condongnya ke
sampah yang berserakan di mana-mana, sampah plastik, yang jajanan dari luar dibawa ke dalam Baduy, dan itu tidak rapi lah. Terus juga nantinya untuk ke depan saya coba buat konten tentang musik aja dulu, tentang musik. Paling gitu-gitu aja, cover lagu Baduy itu saya nggak tahu sampai kapan. Ini juga saya di sini mau bilang bahwa terkait kawan-kawan kita yang mau, dan sebenarnya ini udah dari kata teman saya bahwa surat yang ditandatangani oleh pihak Baduy sebagian, bukan semuanya ya, ada beberapa orang yang menandatangani dan mencap jempol surat, atau lebih ke surat persetujuan bahwa Baduy itu akan dihapus dari pariwisata dan dijadikan cagar budaya. Itu akhirnya menuai polemik yang bukan di eksternal Baduy ya, di luar Baduy, maksudnya sama seperti kita lah, orang-orang luar. Ternyata orang Baduy juga di sana secara tidak langsung itu mereka bergontok-gontokan ya, kalau bahasa kitanya itu musuhan lah gitu. Jadi di sana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mungkin ada beberapa alasan kenapa ada yang setuju dan tidak setuju. Saya cukup salut sekali orang-orang yang setuju bahwa Baduy itu akan dijadikan salah satu cagar budaya, bukan sebagai pariwisata, dengan alasan bahwa mereka ingin menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya Baduy itu sendiri. Cuma terlepas dari itu, kita juga harus memperhatikan sebagai orang luar bahwa kita juga jangan sok peduli terhadap Baduy. Lagi-lagi kita terbantahkan masalah hak asasi manusia ya, maksudnya kita tidak bisa membiarkan mereka dalam tanda kutip kekurangan ekonomi karena atas inisiatif kita menjadikan Baduy bukan sebagai tempat wisata. Karena yang saya tahu bahwa Baduy luar itu hampir 80% lah. Mudah-mudahan salah saya juga. Tapi saya yakin, karena saya lihat sendiri bahwa orang Baduy sana itu sudah tidak mengandalkan semuanya itu tergantung dari alam ya. Misalkan kayak Baduy menjual hasil alam gula aren atau madu atau kerajinan tangan yang lainnya atau padi lah. Biasanya kan yang mencolok itu padi. Tapi Baduy luar itu sudah menganggap bahwa pariwisata itu sebagai mata pencarian utama, tempat bertumpu mereka secara ekonomi ya. Jadi mereka memang berharap banget sama pengunjung atau pariwisata, karena nggak ada pengunjung dari pariwisata ya mereka makan dari mana? Menjual madu mereka dari pariwisata ke pariwisata, terus juga jual kain ke pariwisata, jual aksesoris Baduy juga ke pariwisata. Kalaupun mau aturan ini dibekukan, maksudnya Baduy dijadikan sebagai cagar budaya, tentunya saya berharap ke Pemda setempat, khususnya Pemda Lebak, karena itu termasuk zona Kabupaten Lebak, dan instansi terkait lah kayak Dinas Pariwisata dan yang lainnya, ini memperhatikan masalah ekonomi mereka. Karena sekali lagi kita jangan sok peduli sama warga Baduy, tapi kita juga harus peduli terhadap ekonomi, sandang pangan mereka harus kita pikirkan, gitu teman-teman. Jadi punten pada teman-teman yang mendengar dan melihat video saya ini, bukannya saya sok bijaksana, tapi itulah yang saya lihat bahwa warga Baduy itu sudah mengandalkan dan mengharapkan pariwisata. Kalaupun enggak begitu ya, kita harus melek hati nurani kita ya, harus memikirkan bagaimana caranya tidak ada pariwisata dan warga Baduy bisa makan sejahtera. Ya, jadi setahu saya bahwa entah itu budaya, tradisi, apapun bentuk, itu akan habis sebenarnya digempur oleh zaman. Jadi kita jangan sok bisa mempertahankan mempertahankan mereka dari zona itu, sedangkan kita nggak memikirkan masalah kehidupan mereka. Kasihan. Jangan sampai kita yang menginginkan Baduy kembali ke sedia dulu kala,
tapi secara tidak langsung kita malah mengusik mereka. Akhirnya mereka seperti itu. Nah, buat teman-teman yang awal Baduy, yang surat Baduy disampaikan ke kementerian atau ke Pak Presiden, teman-teman juga harus konsisten. Nggak bisa teman-teman berhenti di tengah jalan. Kalau bisa konsisten, kalaupun tidak bisa, setidaknya ada sesuatu yang dihasilkan, gitu ya. Kasihan saya, sekali lagi saya kasihan sama dulur-dulur saya di Banten, dulur-dulur kita lah lebih tepatnya di Banten. Jadi saya berharap juga ini diadain kayak perdes ya, peraturan desa atau peraturan apa di sana, jaro ya, perjaro berarti peraturan jaro. Jadi semacam peraturannya seperti itu, bahwa pengunjung yang datang ke sana kalau mau membuat konten, tolong ya buat konten yang ini aja. Jadi ada tempat-tempat atau ada sekat-sekat yang emang tidak boleh diambil sama pengunjung kontennya, atau sekedar foto-foto. Foto-foto juga harusnya di sini ya, jangan ngambil konten foto ini, foto itu, gitulah sebenarnya. Jadi sebelum ada pengunjung diperiksa apa saja yang dibawa, terus juga dicatat, terus pas pulangnya juga plastik yang mereka bawa itu harus dibawa pulang lagi. Kurang lebih seperti itu. Emang sedikit repot sih. Cuma memang daripada ditutup dari dari pariwisata, maksud saya dari destinasi pariwisata, mending seperti itu, gitu ya. Kalaupun ini ya, kalaupun nggak dicabut dari pariwisata itu, gitu ya. Jadi saya minta maaf sama dulur-dulur Rasen Baduy yang dimanapun dulur-dulur berada, bahwa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terlalu serabutan mengambil konten Baduy, menginap di Baduy lah, mandi di Baduy lah, terus macam-macam pokoknya. Yang ternyata setelah saya pikir-pikir itu ternyata kurang begitu etika saya kurang begitu bagus, mempublikasikan terlalu, kalau bahasa kerennya mengeksploitasi lah demi kepentingan konten YouTube saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kedepannya saya nanti insya Allah akan mengambil konten-konten yang membangun dan memberikan contoh yang baik buat pariwisata yang berkunjung ke Baduy. Oke?